Azerbaijan adalah sebuah negara yang begitu jarang dibicarakan sehingga banyak orang bahkan tidak yakin berada di benua mana. Namun ada banyak hal luar biasa yang hampir tidak pernah diceritakan tentang negara ini. Disinilah gas alam telah menyembur dan terbakar langsung dari dalam tanah selama ribuan tahun. Di sini pula terdapat sebuah kota spa yang menawarkan terapi unik berupa berendam di dalam minyak mentah. Ada sebuah desa yang menggunakan bahasa yang tidak ditemukan di tempat lain manapun di dunia. Bahkan sebagian kekayaan yang kemudian digunakan untuk mendanai hadiah Nobel berasal dari minyak Azerbaijan. Azerbaijan bukan sekedar negara yang kurang dikenal. Negara ini benar-benar menakjubkan. Dalam video kali ini kita akan membahas 20 fakta luar biasa tentang salah satu negara paling menarik sekaligus paling diremehkan di planet ini. Saya yakin setelah menonton sampai akhir, Anda akan bertanya-tanya, mengapa tidak banyak orang membicarakan tempat ini? Mari kita mulai. Nomor 1. Azerbaijan dijuluki sebagai negeri api. Julukan tersebut bukanlah sekedar slogan wisata. Selama ribuan tahun, Azerbaijan memang dikenal sebagai negeri api karena alasan yang sangat nyata. Di berbagai wilayah semenanjung Absheron, gas alam keluar melalui celah-celah tanah dan menciptakan nyala api yang terus menyala tanpa bantuan manusia. Pada masa lampau, para pemeluk agama Zoroaster membangun kuil-kuil mereka tepat di atas sumber api alami tersebut, karena menganggapnya sebagai anugerah suci dari kekuatan ilahi. Kuil api paling terkenal adalah Ateshgah yang berada di dekat Baku. Selama berabad-abad, tempat ini menjadi tujuan ziarah bagi penganut Zoroaster, Hindu, dan Sikh. Para pedagang dan pelancong yang melewati jalur sutra kuno sering menulis tentang tanah yang terbakar secara misterius di Azerbaijan dengan rasa kagum yang luar biasa. Marco Polo pernah menyebutkannya. Para ahli geografi Arab pada abad kemendikan juga mendokumentasikannya. Api yang dahulu menginspirasi lahirnya tradisi keagamaan kuno tersebut masih dapat disaksikan hingga saat ini. Azerbaijan benar-benar pantas menyandang gelar negeri api, dan julukan itu tetap relevan hingga sekarang. Nomor 2. Flame Towers menerangi langit Baku setiap malam. Flame Towers merupakan 3 gedung pencakar langit yang berdiri megah di pusat kota Baku. Menara tertingginya menjulang hingga sekitar 182 meter di atas permukaan kota. Masing-masing bangunan dirancang menyerupai kobaran api, bukan sekedar memiliki bentuk yang mirip, tetapi benar-benar dibuat menyerupai lidah api yang menjulang ke angkasa. Fasad kacanya yang melengkung semakin memperkuat kesan tersebut. Setiap malam setelah matahari terbenam, seluruh permukaan 3 menara berubah menjadi pertunjukan cahaya LED raksasa. Animasi nyala api tampak bergerak naik di sisi bangunan. Kadang-kadang bendera Azerbaijan terlihat berkibar di permukaan kaca, lalu berganti dengan berbagai warna dan pola yang menghiasi cakrawala kota. Pertunjukan cahaya ini dapat terlihat dari jarak yang sangat jauh. Dari kawasan kota tua yang berusia ratusan tahun di bawahnya, 3 menara tersebut tampak seperti api raksasa yang menyala di tengah malam. Inilah salah satu lanskap perkotaan paling spektakuler dan paling unik di dunia, dan semuanya berada di Baku, Azerbaijan. Nomor 3, Azerbaijan memberikan hak pilih kepada perempuan lebih awal daripada Amerika Serikat dan Prancis. Pada tahun 1918, Republik Demokratis Azerbaijan menjadi salah satu negara pertama di dunia yang memberikan hak pilih penuh dan setara kepada perempuan. Keputusan ini diambil bahkan sebelum Amerika Serikat maupun Prancis melakukan hal yang sama. Saat sebagian besar negara Eropa Barat masih memperdebatkan persoalan tersebut, Azerbaijan sudah memasukkannya ke dalam sistem kenegaraannya. Yang membuat fakta ini semakin menarik adalah bahwa Azerbaijan saat itu merupakan negara dengan mayoritas penduduk muslim. Ketika banyak perempuan di berbagai negara barat masih berjuang dan bahkan dipenjara karena menuntut hak suara, Azerbaijan yang baru merdeka justru langsung menetapkan hak pilih perempuan sebagai bagian dari konstitusinya dan menganggapnya sebagai hak demokratis yang mendasar. Republik Demokratis Azerbaijan memang hanya bertahan selama 2 tahun sebelum akhirnya dianeksasi oleh Uni Soviet. Namun dalam waktu yang singkat itu, negara tersebut berhasil mencatatkan pencapaian yang luar biasa. Nomor 4, Baku memiliki kota tua abad pertengahan yang berdampingan dengan gedung-gedung pencakar langit modern. Saat berjalan menyusuri Baku, Anda akan menemukan salah satu kontras perkotaan paling menakjubkan di dunia. Dalam satu sisi, terdapat kawasan bersejarah yang dikelilingi tembok kuno dan telah berdiri selama berabad-abad. Di sisi lain, menjulang bangunan-bangunan modern dengan desain futuristik yang mendominasi cakrawala kota. Perpaduan antara sejarah kuno dan kemajuan modern ini menciptakan pemandangan yang sangat jarang ditemukan di tempat lain. Tepat di luar tembok kota tua, berdiri gedung-gedung pencakar langit modern yang terbuat dari kaca dan baja, butik-butik mewah, hingga sirkuit jalan raya yang digunakan untuk ajang Formula 1. 2 dunia yang benar-benar berbeda hidup berdampingan dalam satu pusat kota yang sama. Pada tahun 2000, UNESCO menetapkan kota tua Baku sebagai situs warisan dunia. Perpaduan antara tembok-tembok batu kuno yang telah bertahan selama berabad-abad dengan siluet gedung-gedung modern yang berkilauan di belakangnya menciptakan salah satu lanskap perkotaan paling menakjubkan secara visual di seluruh Asia Tengah dan kawasan Kaukasus. Nomor 5, Azerbaijan memiliki gunung lumpur lebih banyak dibanding negara manapun di dunia.
Gunung lumpur merupakan salah satu fenomena geologi paling luar biasa sekaligus paling jarang dikenal di planet ini. Formasi ini terbentuk ketika gas dari bawah permukaan bumi mendorong lumpur dan air ke atas hingga menciptakan kawah-kawah yang terus menggelembung dan terlihat seperti pemandangan dari dunia lain. Azerbaijan memiliki lebih dari 400 gunung lumpur, jumlah yang mewakili lebih dari setengah seluruh gunung lumpur yang ada di bumi. Sebagian besar tersebar di semenanjung Absheron dan wilayah sekitarnya, membentuk lanskap yang hampir tidak memiliki kemiripan dengan tempat lain di dunia. Sebagian gunung lumpur hanya berupa kolam kecil berisi lumpur abu-abu yang mengeluarkan gelembung secara perlahan. Namun beberapa lainnya pernah meletus dengan sangat dahsyat hingga menyemburkan api dan lumpur ratusan meter ke udara. Kawasan Gobustan yang berada tidak jauh dari Baku dikenal sebagai salah satu lokasi dengan konsentrasi gunung lumpur tertinggi. Ketika berdiri di tengah-tengah formasi tersebut, rasanya seperti sedang berada di planet yang sama sekali berbeda. Azerbaijan memiliki salah satu bentang alam geologi paling unik dan paling mengagumkan di seluruh wilayah Kaukasus. Nomor 6, hadiah Nobel ada sebagian berkat Azerbaijan. Alfred Nobel, penemu dinamit asal Swedia sekaligus pendiri hadiah Nobel, memperoleh sebagian besar kekayaannya dari ladang minyak yang berada di Baku. Pada akhir abad ke-19, Baku menghasilkan lebih dari separuh pasokan minyak dunia dan menjadi salah satu pusat industri energi terbesar di planet ini. Nobel bersama saudara-saudaranya mendirikan berbagai operasi perminyakan besar di wilayah tersebut dan membangun salah satu perusahaan minyak paling berpengaruh pada zamannya. Kekayaan yang mengalir dari ladang-ladang minyak Baku memberikan kontribusi besar terhadap harta yang kemudian diwariskan Alfred Nobel untuk mendanai hadiah Nobel melalui surat wasiatnya. Setiap hadiah Nobel yang pernah diberikan dalam bidang fisika, kimia, kedokteran, sastra, ekonomi maupun perdamaian secara tidak langsung turut didukung oleh kekayaan yang berasal dari minyak Azerbaijan. Penghargaan paling bergengsi dalam sejarah manusia ternyata memiliki hubungan dengan Azerbaijan, meskipun fakta tersebut jarang sekali dibahas. Nomor 7, Gobustan memiliki ukiran batu yang berusia hingga 40.000 tahun. Sekitar 1 jam perjalanan ke arah selatan dari Baku di kawasan Gurun Gobustan, terdapat sebuah taman nasional yang menyimpan salah satu koleksi seni batu kuno paling luar biasa di dunia. Di tempat ini, para arkeolog telah menemukan lebih dari 6.000 ukiran batu atau petroglif yang menggambarkan berbagai adegan kehidupan masa lampau. Ukiran-ukiran tersebut menampilkan adegan berburu, berbagai jenis hewan, perahu, sosok manusia, hingga simbol-simbol astronomi yang misterius. Beberapa di antaranya diperkirakan berusia lebih dari 40.000 tahun, menjadikannya salah satu karya seni tertua yang pernah dibuat manusia. Ukiran tersebut diciptakan oleh sebagian dari manusia modern paling awal yang pernah hidup di muka bumi. Melalui gambar-gambar yang masih bertahan hingga sekarang, kita dapat melihat bagaimana mereka berburu, berinteraksi, melakukan perjalanan, dan memahami dunia di sekitar mereka puluhan ribu tahun yang lalu. Semua peninggalan sejarah dari masa yang sangat berbeda itu masih dapat ditemukan pada bebatuan yang sama di Azerbaijan. Nomor 8. Istana Sekihan memiliki kaca patri yang disatukan hanya dengan kekuatan geometri. Di kota pegunungan Seki yang terletak di bagian barat laut Azerbaijan, berdiri salah satu mahakarya arsitektur dekoratif paling mengagumkan di seluruh Asia Tengah. Istana Sekihan dibangun pada abad ke-18 dan memiliki ciri khas yang membuatnya terkenal hingga ke seluruh dunia. Keistimewaan terbesar istana ini terletak pada jendela-jendela kaca patri yang menghiasi bangunannya. Ribuan potongan kaca berwarna disusun membentuk pola-pola geometris yang sangat rumit dan indah. Setiap detailnya menunjukkan tingkat keterampilan yang luar biasa dan menghasilkan desain yang begitu memukau untuk dipandang. Namun ada satu fakta yang membuat karya ini benar-benar luar biasa. Dalam proses pembuatannya, tidak digunakan setetes lem pun, tidak ada perekat, tidak ada bahan penyambung modern, dan tidak ada bantuan teknologi seperti yang digunakan saat ini. Ribuan potongan kaca berwarna tersebut ditahan sepenuhnya oleh rangka kayu yang dirancang dengan tingkat presisi geometris yang sangat tinggi. Setiap sambungan saling mengunci secara sempurna hanya melalui perhitungan matematis yang akurat. Teknik tradisional ini dikenal dengan nama shebeke dan hingga sekarang belum pernah berhasil ditiru secara sempurna oleh para pengrajin modern. Bayangkan sebuah istana yang jendelanya tetap kokoh bertahan selama lebih dari 250 tahun tanpa lem, tanpa paku, dan hanya mengandalkan ketepatan geometri. Nomor 9. Garry Kasparov, pemain catur terbaik sepanjang masa, lahir di Baku, Azerbaijan. Garry Kasparov secara luas dianggap sebagai pemain catur terbesar dalam sejarah permainan tersebut. Pada tahun 1985, ketika usianya baru 22 tahun, ia berhasil menjadi juara dunia catur termuda yang pernah ada saat itu. Dominasinya di dunia catur berlangsung sangat lama. Ia menduduki peringkat nomor 1 dunia selama 225 dari total 228 bulan antara tahun 1984 hingga 2005. Prestasi tersebut menjadikannya salah satu atlet paling dominan dalam sejarah olahraga apapun.
Kasparov juga terkenal karena pertandingan legendarisnya melawan komputer Deep Blue milik IBM. Duel antara manusia dan kecerdasan buatan tersebut menjadi salah satu kompetisi intelektual paling banyak disaksikan dalam sejarah modern. Yang sering dilupakan banyak orang adalah bahwa Garry Kasparov lahir di Baku, Azerbaijan pada tahun 1963. Di Azerbaijan, catur bukan sekedar permainan. Catur merupakan bagian penting dari budaya nasional. Anak-anak mempelajarinya sejak usia dini dan bahkan diajarkan sebagai bagian dari kurikulum pendidikan formal. Negara ini telah melahirkan banyak grandmaster kelas dunia dan memiliki hubungan yang sangat kuat dengan dunia catur. Tidak mengherankan jika pemain terbaik yang pernah dihasilkan olahraga ini berasal dari ibu kota Azerbaijan. Nomor 10. Azerbaijan memiliki sebuah kota yang penduduknya sering hidup melewati usia 100 tahun. Di wilayah pegunungan bagian selatan Azerbaijan, dekat perbatasan dengan Iran, terdapat sebuah kota kecil bernama Lerek. Meskipun ukurannya tidak besar, kota ini memiliki statistik yang benar-benar luar biasa. Jumlah penduduk yang berhasil mencapai usia lebih dari 100 tahun di Lerek sangat tinggi dibandingkan dengan banyak tempat lain di dunia. Fenomena ini telah menarik perhatian para ilmuwan, peneliti, dan pakar umur panjang dari berbagai negara selama puluhan tahun. Bahkan kota tersebut memiliki museum khusus yang didedikasikan untuk mendokumentasikan kehidupan para penduduk berusia 100 tahun atau lebih. Museum itu berisi berbagai catatan, foto, dan kisah hidup orang-orang yang berhasil mencapai usia yang sangat panjang. Hingga saat ini, belum ada jawaban pasti mengenai penyebab fenomena tersebut. Sebagian peneliti berpendapat bahwa udara pegunungan yang bersih berperan penting. Sebagian lainnya menyoroti pola makan tradisional masyarakat setempat. Ada juga yang menekankan kuatnya hubungan sosial dan rasa kebersamaan yang dimiliki penduduk Lerek. Sementara itu, beberapa ilmuwan berpendapat bahwa faktor genetik mungkin menjadi kunci utama. Namun sampai sekarang, tidak ada satu teori pun yang dapat menjelaskan semuanya secara meyakinkan. Yang jelas, masyarakat Lerek terus mencapai usia lebih dari 100 tahun dalam jumlah yang masih belum sepenuhnya dapat dijelaskan oleh ilmu pengetahuan modern. Nomor 11. Danau Goigol merupakan salah satu danau terindah di kawasan Kaukasus. Tersembunyi di antara pegunungan barat Azerbaijan, tidak jauh dari kota Ganja, terdapat Danau Goigol. Danau ini dianggap sebagai salah satu pemandangan alam paling menakjubkan dan paling indah di seluruh kawasan Kaukasus. Kejernihan airnya, hutan-hutan yang mengelilinginya, serta latar belakang pegunungan yang megah menciptakan panorama yang terlihat hampir seperti lukisan. Danau ini berada pada ketinggian sekitar 1.556 meter di atas permukaan laut dan dikelilingi oleh hutan-hutan tua serta puncak-puncak pegunungan yang megah yang sebagian besar tertutup salju sepanjang tahun. Airnya memiliki warna biru yang sangat dalam dan cerah, dengan nuansa yang terus berubah mengikuti sudut cahaya matahari sepanjang hari. Namun asal-usul terbentuknya danau ini membuatnya semakin menarik. Sekitar 1000 tahun yang lalu, sebuah gempa bumi besar memicu longsor raksasa yang menutup aliran sungai pegunungan. Seiring berjalannya waktu, air mulai mengisi lembah yang terhalang tersebut hingga akhirnya membentuk Danau Goigol seperti yang kita lihat sekarang. Pada hari-hari yang sangat cerah, beberapa pohon kuno yang tenggelam saat danau ini pertama kali terbentuk masih dapat terlihat di bawah permukaan airnya yang jernih. Danau Goigol merupakan salah satu danau terindah sekaligus salah satu destinasi alam yang paling jarang diketahui di seluruh kawasan Kaukasus, dan semuanya berada di Azerbaijan. Nomor 12, Azerbaijan memiliki 9 zona iklim berbeda dalam satu negara. Azerbaijan termasuk salah satu negara dengan keragaman iklim terbesar di dunia. Meskipun wilayahnya tidak terlalu luas, negara ini memiliki 9 dari 11 zona iklim utama yang ada di planet kita. Di bagian selatan yang berbatasan dengan Laut Kaspia, iklimnya bersifat subtropis. Wilayah ini hangat, lembab, dan dipenuhi perkebunan teh serta kebun jeruk yang subur. Di bagian tengah negara, bentang alam berubah menjadi padang stepa semi kering yang luas. Sementara itu, di wilayah barat laut, pegunungan Kaukasus besar menciptakan lingkungan pegunungan alpin yang memiliki salju abadi dan gletser. Lebih jauh ke selatan, di pegunungan Talish, masih terdapat ekosistem hutan lembab kuno yang telah bertahan hampir tanpa perubahan sejak periode tersier jutaan tahun yang lalu. Yang luar biasa, seseorang dapat melakukan perjalanan dari pantai subtropis menuju resort ski pegunungan alpin hanya dalam beberapa jam perjalanan. 9 zona iklim dalam satu negara. Azerbaijan memiliki variasi iklim yang lebih besar di dalam perbatasannya dibandingkan yang dimiliki banyak benua dalam bentangan ribuan kilometer. Nomor 13, Yanardak adalah bukit yang telah terbakar selama puluhan tahun. Di semenanjung Absheron, sekitar 25 km di utara Baku, terdapat sebuah bukit yang dikenal dengan nama Yanardak. Dalam bahasa Azerbaijan, nama tersebut berarti gunung yang menyala, dan tempat ini benar-benar sesuai dengan namanya. Gas alam yang keluar dari dalam tanah selama lereng bukit tersebut telah terbakar tanpa henti selama puluhan tahun. Akibatnya, terbentuk dinding api alami yang membentang sepanjang lereng dan memancarkan cahaya yang dapat terlihat dari kejauhan pada malam hari. Api tersebut sepenuhnya merupakan fenomena alami. Tidak ada instalasi manusia atau sistem buatan yang menjaga agar nyalanya tetap hidup. Gas terus mengalir dari bawah tanah dan terbakar begitu mencapai udara terbuka. Para pelanjun kuno telah menulis tentang nyala api di bukit ini sejak berabad-abad yang lalu. Hingga saat ini, wisatawan dari berbagai negara datang dari Baku hanya untuk menyaksikannya secara langsung. Pada malam hari, ketika Laut Kaspia terlihat di kejauhan dan nyala api terus membakar lereng bukit tanpa sumber bahan bakar yang tampak jelas, Yanardak menjadi salah satu lokasi alam dengan suasana paling menakjubkan dan paling unik di seluruh kawasan Kaukasus. Nomor 14,
Azerbaijan adalah negara muslim pertama yang mendirikan demokrasi sekuler. Pada bulan Mei tahun 1918, Republik Demokratik Azerbaijan resmi didirikan dan menjadi demokrasi parlementer sekuler pertama di seluruh dunia muslim. Pada masa ketika konsep demokrasi masih berjuang untuk diterapkan di banyak wilayah Eropa dan Amerika, Azerbaijan yang baru merdeka dan memiliki mayoritas penduduk muslim justru membentuk sebuah republik modern dengan hak pilih universal, parlemen multipartai, dan konstitusi yang menjamin kebebasan sipil bagi seluruh warga negaranya. Republik tersebut memang hanya bertahan selama 23 bulan sebelum pasukan Soviet menginvasi dan menganeksasi negara itu pada tahun 1920. Namun dalam waktu yang singkat tersebut, Azerbaijan berhasil menciptakan tonggak sejarah yang sangat penting. Sebuah negara mayoritas muslim berhasil mendirikan Republik Demokratis Sekuler pertama di dunia Islam. Negara ini juga membangun gedung opera pertama di dunia muslim serta memberikan hak pilih yang setara kepada perempuan. Semuanya terjadi sebelum Uni Soviet menghapus keberadaannya dari panggung sejarah selama hampir 70 tahun. Nomor 15, seorang penjelajah Norwegia percaya bahwa bangsa Viking berasal dari Azerbaijan. Thor Heyerdahl dikenal luas karena pelayarannya melintasi Samudra Pasifik menggunakan rakit kayu balsa untuk membuktikan bahwa masyarakat kuno mungkin mampu melakukan perjalanan serupa ribuan tahun yang lalu. Namun pada masa akhir hidupnya, ia mulai tertarik pada sebuah teori yang sangat tidak biasa. Heyerdahl meyakini bahwa peradaban Viking Norse mungkin memiliki hubungan asal-usul dengan wilayah Azerbaijan. Ia mengunjungi Gobustan dan menemukan ukiran batu kuno yang menurutnya memiliki kemiripan mencolok dengan kapal panjang Viking. Selain itu, ia juga mempelajari legenda-legenda Viking kuno dan menemukan sejumlah deskripsi geografis yang menurutnya sesuai dengan wilayah Kaukasus. Meskipun teori tersebut masih diperdebatkan dan tidak diterima secara luas oleh sebagian besar sejarawan modern, ketertarikan Heyerdahl terhadap hubungan antara Viking dan Azerbaijan menunjukkan betapa banyak misteri sejarah yang masih tersembunyi di negara yang luar biasa ini. Ia menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk meneliti kemungkinan hubungan antara peradaban kuno Azerbaijan dan mitologi bangsa Norse. Bahkan Thor Heyerdahl memimpin sejumlah penggalian arkeologi langsung di wilayah Azerbaijan untuk mencari bukti yang dapat mendukung teorinya. Sebagian besar akademisi arus utama tetap bersikap skeptis terhadap gagasan tersebut, dan Heyerdahl sendiri tidak pernah berhasil membuktikannya secara meyakinkan. Namun tetap saja, fakta bahwa salah satu penjelajah paling terkenal dan paling dihormati pada abad ke-20 mendedikasikan bertahun-tahun hidupnya untuk menyelidiki kemungkinan bahwa bangsa Viking berasal dari Azerbaijan merupakan salah satu kisah paling luar biasa dan paling tak terduga dalam sejarah negara itu. Nomor 16, Hinalik adalah salah satu desa tertinggi dan paling terpencil di Eropa. Di pegunungan Kaukasus besar yang berada di bagian utara Azerbaijan pada ketinggian sekitar 2.200 meter di atas permukaan laut, berdirilah sebuah desa bernama Hinalik. Desa ini termasuk salah satu permukiman yang dihuni secara permanen pada ketinggian tertinggi di seluruh kawasan Kaukasus, dan juga merupakan salah satu komunitas paling terisolasi di Eropa. Hinalik telah dihuni tanpa putus selama lebih dari 5.000 tahun. Yang membuatnya semakin istimewa adalah masyarakat yang tinggal di sana memiliki bahasa mereka sendiri yang disebut bahasa Hinalik. Bahasa tersebut tidak ditemukan di tempat lain manapun di dunia. Bahasa tersebut tidak memiliki hubungan langsung dengan bahasa Azerbaijan maupun bahasa-bahasa lain yang digunakan di kawasan sekitarnya. Para ahli bahasa sering menggambarkannya sebagai sebuah pulau linguistik yang bertahan selama ribuan tahun karena kondisi pegunungan yang membuat desa tersebut terisolasi dari dunia luar. Rumah-rumah batu berdiri menempel di lereng pegunungan yang curam. Tradisi kuno masih dipertahankan hingga sekarang, dan masyarakatnya terus berbicara menggunakan bahasa yang hanya hidup di satu desa kecil di pegunungan Azerbaijan dan tidak ditemukan di tempat lain di seluruh planet ini. Nomor 17, Azerbaijan memasok 75% kebutuhan minyak Uni Soviet selama Perang Dunia Kedua. Ketika Jerman Nazi menyerbu Uni Soviet pada tahun 1941, salah satu tujuan strategis utama Adolf Hitler adalah menguasai ladang-ladang minyak di Baku. Para jenderalnya secara langsung mengatakan bahwa tanpa minyak dari Baku, mesin perang Soviet akan kehabisan bahan bakar hanya dalam hitungan bulan, dan perkiraan tersebut memang tidak berlebihan. Pada masa-masa paling penting selama Perang Dunia Kedua, Azerbaijan memasok sekitar 75% dari seluruh kebutuhan minyak Uni Soviet. Bahan bakar yang digunakan tank-tank Soviet, pesawat tempur, kendaraan militer, pematang pabrik-pabrik industri, hingga bahan bakar penerbangan yang digunakan Angkatan Udara Soviet, sebagian besar berasal dari Azerbaijan. Karena alasan itulah, Hitler meluncurkan ofensif besar musim tahun 1942 yang dikenal sebagai Operasi Case Blue, dengan tujuan utama merebut Baku. Pasukan Jerman berhasil maju hingga sekitar 500 km dari kota tersebut, sebelum akhirnya dihentikan dan dipukul mundur. Seandainya mereka berhasil mencapai Baku, jalannya sejarah Perang Dunia Kedua mungkin akan berubah secara drastis. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa minyak Azerbaijan mungkin memainkan peran penting dalam menyelamatkan Uni Soviet. Nomor 18, Menara Maiden di Baku belum pernah sepenuhnya berhasil dijelaskan. Di kawasan kota tua Baku, berdiri sebuah bangunan batu berbentuk
silinder yang dikenal sebagai Menara Maiden. Struktur ini menjulang setinggi sekitar 29 meter di atas jalan-jalan kuno di sekitarnya dan telah berdiri selama lebih dari 1000 tahun. Meskipun telah diteliti selama berabad-abad oleh para sejarawan, arkeolog, dan ahli arsitektur, hingga saat ini belum ada kesepakatan mengenai tujuan asli pembangunan menara tersebut. Desainnya tidak sesuai dengan pola menara pertahanan lain yang dibangun pada masa yang sama. Bangunan ini juga tidak memiliki jendela yang menghadap keluar pada posisi yang biasanya digunakan sebagai titik pengamatan bagi menara penjaga. Selain itu, terdapat struktur menonjol yang tidak biasa pada salah satu sisi menara. Bagian tersebut tampaknya tidak memiliki fungsi pertahanan yang jelas, sehingga semakin menambah misteri mengenai tujuan sebenarnya dari bangunan tersebut. Berbagai legenda kemudian muncul untuk menjelaskan keberadaan menara itu. Salah satu kisah yang paling terkenal menceritakan tentang seorang raja yang mengurung putrinya di dalam menara tersebut. Nomor 19, Azerbaijan memiliki kota spa yang menjadikan mandi minyak mentah sebagai metode pengobatan. Di wilayah barat Azerbaijan terdapat sebuah kota bernama Naftalan yang dikenal sebagai salah satu destinasi wisata kesehatan paling unik dan paling tidak biasa di dunia. Selama lebih dari 1 abad, orang-orang datang ke Naftalan dengan tujuan yang sangat spesifik, yaitu berendam di dalam minyak mentah atau petroleum alami sebagai bagian dari terapi medis. Minyak yang ditemukan di Naftalan memiliki komposisi kimia yang berbeda dibandingkan minyak bumi pada umumnya. Kandungan energinya sangat rendah sehingga tidak memiliki nilai tinggi sebagai bahan bakar. Namun, minyak ini mengandung konsentrasi hidrokarbon naftenik yang sangat tinggi. Selama puluhan tahun, dokter dan peneliti mengklaim bahwa senyawa tersebut memiliki berbagai manfaat terapeutik bagi kesehatan. Pasien yang mengalami masalah persendian, gangguan kulit, serta berbagai kondisi medis lainnya sering direkomendasikan untuk menjalani terapi ini. Mereka berendam dalam minyak mentah hangat selama waktu tertentu yang telah ditentukan secara ketat dan dilakukan di bawah pengawasan tenaga medis. Metode pengobatan tersebut telah didokumentasikan setidaknya sejak dekade 1920-an dan terus digunakan hingga sekarang. Bahkan banyak wisatawan internasional datang khusus ke Naftalan hanya untuk mencoba pengalaman yang sangat tidak biasa ini. Nomor 20, Azerbaijan menjadi tuan rumah COP29 pada tahun 2024, konferensi iklim yang diselenggarakan oleh negara penghasil minyak. Pada bulan November tahun 2024, para pemimpin dunia, ilmuwan, pakar lingkungan, dan negosiator iklim dari hampir seluruh negara di dunia berkumpul di Baku, Azerbaijan, untuk menghadiri COP29, yaitu Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pemilihan Azerbaijan sebagai tuan rumah segera memicu perdebatan dan perhatian internasional. Negara ini merupakan produsen minyak yang ekonominya masih sangat bergantung pada pendapatan dari bahan bakar fosil. Pada saat yang sama, konferensi yang diselenggarakan merupakan pertemuan tahunan paling penting di dunia yang berfokus pada pengurangan penggunaan bahan bakar fosil serta upaya menghadapi perubahan iklim. Pemerintah Azerbaijan berpendapat bahwa negara-negara penghasil minyak justru harus menjadi bagian dari diskusi iklim global, bukan dikesampingkan dari percakapan tersebut. Di sisi lain, para kritikus menilai bahwa pemilihan lokasi itu justru melemahkan pesan utama yang ingin disampaikan konferensi. Apapun pandangan seseorang terhadap perdebatan tersebut, penyelenggaraan COP29 di Baku berhasil menempatkan Azerbaijan di pusat salah satu pembahasan internasional paling penting dan paling banyak diperhatikan sepanjang tahun 2024. Sebuah negara kecil di kawasan Kaukasus tiba-tiba berada di panggung utama politik lingkungan global. Azerbaijan bukanlah negara seperti yang banyak orang bayangkan. Dari awal memang tidak pernah demikian. Jika video ini membuat Anda terkejut dan memberikan informasi baru yang sebelumnya tidak pernah Anda ketahui, jangan lupa untuk menekan tombol suka, berlangganan saluran ini, dan tinggalkan komentar di bawah. Dari semua fakta yang telah kita bahas, fakta mana yang paling membuat Anda takjub?